ini ada yang lebih apa sih? Gue bilang lucu atau heboh juga bisa jadi. Kemarin kan setelah ramai kasus UKT ini, terus kemudian Kemendikbud bersuara lah melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan Kemendikbud. Nah ini nih ada mengenai banyaknya protes soal UKT, Cici menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun, yakni dari SD, SMP, hingga SMA. Jadi lo mau kuliah silahkan, nggak kuliah juga silahkan. Yang mampu ayo, nggak mampu ayo gitu. Menurut lo gimana? Gitu nggak sih pemahaman gue? Ini pemahaman awam gue nih. Iya. Gini ya, itu statement yang cukup miris lah kami sebagai mahasiswa melihat. Kalau kita bicara pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier, syarat kerja aja sekarang S1 loh. D4 aja jarang. D3 apalagi. Jadi bicara terkait tersier ya kita harus ngelihat apa ya kondisinya seperti apa gitu. Apalagi yang tadi gue bilang. Pendidikan itu kan public goods, Pak. Iya. Masa public goods dibilang tersier? Kalau dibilang public goods-nya hanya 12 tahun gimana? Di sana ada kewajiban negara untuk menghadirkan gitu pendidikan untuk semua kalangan. Nah, makanya ada UKT itu buat subsidi silang. Nah, subsidi silangnya kadang sebenarnya yang perlu diperbaiki itu mekanismenya gitu loh. Nggak perlu dirubah apa lagi, tinggal mekanisme subsidi silang itu seperti apa yang baik. Tapi Rid, by the way, ada nggak sih upaya dari pihak kampus untuk mengkomunikasikan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa, begini loh, cara hitung kenaikan UKT, kenaikan IP, ini loh alasan faktor-faktor atau indikator naiknya sebuah UKT dan IP. Komunikasi apa sih sebenarnya yang udah dilakukan oleh kampus? Komunikasi yang dilakukan ya, itu lebih kepada turun SK nih misal. SK UKT segini. Artinya sudah ada bentuk keputusan ya? Yes. Nah, kita tuh paling disampaikan, ya mas ada kenaikan, soalnya mau ada pembangunan gedung ini. Bahkan kalau ditanya rumusnya gimana sampai dapat, kayaknya nggak semua pengelola kampus tuh ngerti deh. Pengelola kampus justru nggak ngerti? Nggak semua pengelola kampus ngerti. Nggak semua pengelola kampus ngerti. Yang harusnya sebenarnya pengelola kampus harusnya ngerti dan bisa menjelaskan ke kita. Ujung-ujungnya kan kita mencari tahu sendiri, kita belajar sendiri dari skripsi-skripsi yang bicara soal komersialisasi pendidikan tinggi, dari kajian yang udah sempat dibuat. Gitu. Sudah sesuai standar belum? Maksudnya sudah mengikuti prosedur yang kalian pelajari belum? Sejauh ini sudah, cuman di sini problemnya adalah tadi alasan-alasan yang nggak make sense. Naiknya UKT itu karena kita mau bangun gedung, kita mau bangun rumah sakit, itu nggak boleh kan? Itu kan biaya tidak langsung, gitu. Nah di situ maksudnya kayak miskonsepsi gitu. Gitu. Dan terus yang sebenarnya agak bias di sini, iuran pengembangan institusi. Iuran pengembangan institusi itu harusnya dimasukkan ke dalam hal-hal yang untuk mengembangkan institusi itu sendiri. Entah tadi pembangunan dan semacamnya itu bisa. Cuman kita nggak pernah tahu patokan IP itu dari mana dasarnya. Kalau UKT kan jelas, itu kan maksudnya ada kayak BKT, BPPTNBH itu kan jelas. IP itu nggak ada. IP itu nggak ada. Nggak ada standarnya. Kalau tadi UKT kan ada keputusan BKT ya, dari Kemendikbud dan lain-lain gitu. Kalau IP itu diserahkan bulat-bulat. Iya, di sana ada bahasanya kekosongan hukum lah. Jika ya boleh, maksudnya diserahkan ke kampus. Tidak ada pihak yang diajak berdiskusi sebelum keputusan itu terjadi? Contohnya mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa? Nggak ada, Pak. Karena gini, jadi semua pendapatan yang didapatkan oleh kampus itu kan pendapatan pengeluarannya akan gimana? Kan dibuat di RKAT, dimuatnya di RKAT. RKAT? Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Oke. Itu RKAT dibuatnya di awal tahun pasti kan, namanya juga anggaran tahunan. Targetnya tadi yang 200 juta itu. Tapi karena si mahasiswa kan baru masuk, ternyata kalau segini nggak terpenuhi nih. Coba dimuat lagi untuk bisa terpenuhi dari target RKAT itu. Jadi kampus tuh bias juga, maksudnya biasanya tuh RKAT di awal ngawang gitu loh. Ngawang kayak, oh ini kayaknya dapat nih dari pendapatan dari UKT segini atau IP segini. Sama kalau gue sih melihatnya tidak ada waktu yang cukup untuk mereview kebijakan terkait dengan jumlah IP. Jadinya begitu. Itu ya mungkin gimana ya? Entah ini sengaja dibuat
kekosongan. Kosong untuk gitu. IP itu kayak ya Dibuat udahlah, terburu-buru gitu kan. IP itu kayak ya udahlah atur sendiri aja sama kampusnya. Mungkin Toh juga diisinya juga seikhlasnya ya nggak? Biasanya gitu nggak sih? ada golongan, Pak. Oh, ada golongan. Kalau IP itu kan ada golongan. Oh, kalau zaman gue dulu tuh gue dikasih form terus gue ngisi gitu. Mau kasih sumbangan berapa itu sama nggak? Beda ya? Mirip-mirip ya kayaknya ya. Mirip ya? Cuman kalau sekarang tuh golongan kayak Oh. jadi ujian mandiri pun ada gelombangnya, Pak, sekarang. Entah gelombang 1, gelombang 2, kemitraan Oh, semakin panjang gelombangnya semakin mahal gitu. makin mahal. Wah, oh Gitu. gue udah lama ya nggak kuliah berarti. Berapa tahun berarti? Udah 20 tahun yang lalu kayaknya. Jangan lo sebut juga nih. Makasih ya sebelumnya. By the way, tapi ini balik lagi ke soal tersier tadi ya. Iya. Gimana pendapat lo soal tadi omongan masalah kebutuhan tersier? Tapi di saat kenyataannya korporasi plat merah justru membuat syarat requirement mahasiswa minimal S1 gitu. Kan tadi yang dibilang, maksudnya kayak apa sih maksudnya? Kayak kalau beliau ini karena menghormati beliau berpendidikan tinggi ya. Kalau teman gue sih kayak apa sih lu nggak jelas gitu. Maksudnya kayak itu loh lihat kenyataannya suruh apa namanya? Udahlah. Ini disampaikan nggak di RDP kemarin? Bahkan dari kita emang menyampaikan, dari pihak DPR Komisi 10-nya juga yaitu kayak menyayangkan adanya statement tersebut gitu. Itu. Entah mungkin tindak lanjut dari Kemendikbud untuk ibu tersebut gimana? Itu pasti juga itu blunder sih menurut saya. Iya. Terlebih juga cita-cita Indonesia Emas 2045 ya. Aduh, itu dia. Yang menurut lo yang sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman mahasiswa, tapi kenapa regulasinya justru menurut kalian teman-teman mahasiswa tidak menuju ke arah situ gitu ya? Iya betul. Di situ kayak apa ya? Ini niat gak sih gitu loh. Kita udah kayak oh bagus nih Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Karena banyak usia produktif kan. Nah, kalau usia produktifnya nggak dapat pendidikan yang bermutu, cukup itu bakal jadi beban demografi, Pak. Kayak ya udah tadi nggak kuliah karena pendidikan tinggi tersier. Yang kerja juga banyak. Terus kita mau apa? Menyerap tenaga asing untuk hal-hal sepele. Ke situ lagi ujung-ujungnya. Masalahnya sebenarnya muter di situ aja, Pak. Muter di situ aja.